Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Junaidi ingin menjelaskan tentang supply chain driver and metric transportation, di mana tema yang saya ambil dari buku Supply Chain Management, Strategi, Planning, and Operation. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran transportasi di dalam rantai pasokan, yaitu transportasi memindahkan produk di antara berbagai tahapan dalam rantai pasokan dan memengaruhi daya respon dan efisiensi. Transportasi lebih cepat, lebih mahal, tetapi memungkinkan rantai pasokan menjadi lebih responsif. Akibatnya, rantai pasokan dapat membawa persediaan lebih rendah dan memiliki lebih sedikit fasilitas. Desain jaringan transportasi. Jaringan transportasi adalah koleksi moda transportasi, lokasi, dan rute sepanjang yang produk dapat dikirimkan. Perusahaan harus memutuskan apakah transportasi dari sumber pasokan akan langsung ke titik permintaan atau akan melalui titik konsolidasi menengah. Keputusan desain juga mencakup apakah beberapa poin penawaran atau permintaan akan dimasukkan dalam satu kali proses. Modus transportasi adalah cara di mana sebuah produk dipindahkan dari satu lokasi dalam jaringan rantai pasokan ke yang lain, yaitu perusahaan dapat memilih antara udara, truk, kereta api, laut, dan pipa sebagai moda transportasi untuk produk. Saat ini, barang informasi juga dapat dikirim melalui internet. Setiap mode memiliki karakteristik yang berbeda sehubungan dengan kecepatan, ukuran pengiriman, biaya pengiriman kapal, dan fleksibilitas yang membuat perusahaan memilih satu model tertentu daripada yang lain. Metrik terkait transportasi. Keputusan transportasi masuk mempengaruhi biaya pokok penjualan, sedangkan biaya transportasi keluar adalah bagian dari biaya penjualan umum dan administrasi. Dengan demikian, biaya transportasi mempengaruhi margin keuntungan seorang manajer harus melacak metrik terkait transportasi berikut yang memengaruhi kinerja rantai pasokan. Yang pertama, rata-rata biaya transportasi masuk, yaitu biasanya mengukur biaya membawa produk ke fasilitas. Idealnya, biaya ini harus diukur per unit dibawa, tetapi sering diukur sebagai persentase dari penjualan atau harga pokok penjualan. Yang kedua, ukuran pengiriman rata-rata yang masuk, yaitu mengukur jumlah rata-rata unit atau dolar dalam setiap pengiriman yang masuk di suatu fasilitas. 3. Biaya transportasi masuk rata-rata per pengiriman, yaitu mengukur biaya transportasi rata-rata dari setiap pengiriman yang masuk. Seiring dengan ukuran pengiriman yang masuk, metrik ini mengidentifikasi peluang untuk skala ekonomi yang lebih besar dalam transportasi masuk. 4. Rata-rata biaya transportasi keluar, yaitu mengukur biaya pengiriman produk keluar dari sebuah fasilitas untuk pelanggan. Idealnya, biaya ini harus diukur per unit yang dikirim, tetapi seringkali diukur sebagai persentase dari penjualan, berguna untuk memisahkan metrik ini dengan pelanggan. Yang kelima, ukuran pengiriman keluar rata-rata, yaitu mengukur jumlah rata-rata unit atau dolar pada setiap pengiriman keluar di suatu fasilitas. Transportasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan transportasi di dalam supply chain. Yang pertama yaitu memindahkan produk antar tahap-tahap supply chain. Dan yang kedua, semakin cepat transportasi maka lebih responsif ke pelanggan, tetapi biaya yang diperlukan untuk transport lebih mahal. Jika pengiriman barang lebih lama sampai ke konsumen, maka akan menghemat biaya transportasi sehingga lebih efisien tetapi tidak responsif. Ya, mungkin cuman itu yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.